Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana liburan kalian menyenangkan? Nah, setelah kalian liburan, kita akan kembali lagi belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Adapun yang akan kita pelajari adalah proses pernapasan pada manusia, menjelaskan informasi dari teks, dan tangga nada diatonis minor. Kita ikuti pembelajaran hari ini. Semangat ya! Apakah kalian sering menghirup udara di pagi hari? Menghirup udara di pagi hari sangat segar dan baik untuk paru-paru kalian loh. Proses pernapasan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara disebut inspirasi dan proses menghembuskan udara disebut ekspirasi. Adapun proses menghirup udara adalah udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Adapun proses menghembuskan udara adalah sebagai berikut. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan. Dan kemudian udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Perhatikan proses pernapasan pada manusia berikut. Pada proses menghirup udara, yang pertama, udara masuk, paru-paru mengembang, dan diafragma naik. Sedangkan pada proses menghembuskan udara, diafragma turun, paru-paru mengempis, dan udara keluar. Menjelaskan informasi dari teks. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Perhatikan teks berikut. Bernapas membutuhkan kekuatan otot. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Setelah membaca teks tersebut, kita bisa membuat pertanyaan yang bisa kita buat sesuai dengan teks. Contohnya sebagai berikut. Pada paragraf 1, apa yang dimaksud dengan bernafas? Pada paragraf kedua, kita bisa membuat pertanyaan, apa yang terjadi pada diafragma saat kita menghirup udara? Dan pada paragraf 3, kita bisa membuatkan pertanyaan, apa yang terjadi pada diafragma saat kita membuang nafas? Dan berikut jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat. Jawaban berikut ada di dalam teks. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Dan jawaban soal ketiga, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Pengaturan pernafasan juga sangat diperlukan pada saat kamu menyanyi. Dalam bernyanyi, kita harus mengenal tangga nada diatonis. Ada dua tangga nada diatonis, yakni tangga nada diatonis mayor yang sudah kita pelajari dan yang sekarang yang
akan kita pelajari adalah tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Dan kita bisa menemukan tangga nada diatonis minor dalam lagu-lagu yang bersifat sedih. Contoh, lagu Syukur, kemudian lagu Mengheningkan Cipta, lagu Gugur Bunga, dan lagu Himne Guru. Tangga nada diatonis minor dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tangga nada minor asli, yakni nada-nada pokok pada tangga nada minor masih asli, belum mendapat nada sisipan. Tangga nada minor asli diperoleh dari nada La atau nada ke-6 dari tangga nada mayor. Contohnya bisa dituliskan ke dalam notasi angka atau notasi huruf seperti contoh berikut. Berikutnya adalah tangga nada minor harmonis, yakni nada ke-7 dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres atau tanda pagar. Contohnya sebagai berikut. Setelah nada sol itu diberi tanda seperti ini ya, tanda kres. Berikutnya, yang ketiga adalah tangga nada minor melodis, yakni nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Contoh, lihat, perhatikan contoh. Di sini setelah fa diberikan tanda kres, kemudian diturunkan pada nada sol atau G dan diberi tanda kres. Itulah tadi 3 bagian tangga nada diatonis minor. Nah, untuk mengecek kembali pemahaman kalian terhadap materi hari ini, kalian kerjakan tugas berikut ya. Yang pertama, tuliskan proses menghirup udara pada manusia. Yang kedua, bacalah teks pada buku pena halaman 92 dan buatlah pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Yang ketiga, tuliskan lagu yang memiliki tanda nada diatonis minor. Selamat mengerjakan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.